Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky, NIM J01418210 dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Nurhaida H. Galib, spesialis kedokteran gigi anak. Saya merupakan mahasiswi Kepanitraan Ilmu Kedokteran Gigi Anak Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan video mengenai space maintainer. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai space maintainer itu sendiri. Jadi, space maintainer merupakan suatu alat yang digunakan untuk menjaga atau mempertahankan ruang akibat kehilangan dini dari gigi sulung. Nah, ada beberapa fungsi dari space maintainer itu sendiri. Yang pertama, space maintainer di sini berfungsi untuk mencegah migrasi gigi ke ruang yang terjadi akibat kehilangan dini dari gigi sulung. Yang kedua, space maintainer berfungsi untuk mencegah supraposisi atau ekstrusi yang terjadi dari gigi antagonis ke ruang yang terjadi akibat kehilangan dini gigi sulung. Yang ketiga, space maintainer berfungsi untuk mengembalikan fungsi mastikasi, estetik, dan fonetik pada anak. Space maintainer secara umum dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu lepasan dan cekat. Space maintainer lepasan digunakan untuk periode yang relatif singkat, biasanya sampai 1 tahun. Sedangkan space maintainer cekat jika didesain dengan baik tidak merusak jaringan rongga mulut dibandingkan dengan space maintainer yang lepasan dan kurang begitu mengganggu bagi pasien. Oleh karena itu, piranti ini dapat digunakan untuk waktu yang lebih panjang, biasanya sampai 2 tahun. Space maintainer lepasan digunakan khusus bila gigi hilang dalam satu kuadran lebih dari 1 gigi. Piranti lepasan ini sering merupakan satu-satunya pilihan karena tidak adanya gigi penyangga yang sesuai untuk piranti cekat dan dapat ditambahkan gigi artifisial untuk mengembalikan fungsi kunyah dan estetik. Space maintainer gigi tiruan sebagian memiliki konstruksi yang sederhana dan pergerakan fungsional baik dan biaya yang relatif murah. Pembersihan GTS dan gigi yang tepat penting untuk mengurangi kemungkinan berkembangnya lesi karies yang baru. Jadi, piranti space maintainer lepasan dari berbagai tipe tidak boleh dianjurkan untuk pasien anak yang mempunyai masalah karies dan kebersihan mulut yang jelek. Ada beberapa macam jenis space maintainer cekat yang sering digunakan dalam klinik, yaitu bend and loop, crown and loop, distal shoe, dan lingual arch. Adapun indikasi untuk space maintainer jenis distal shoe yaitu jika M2 sulung hilang sebelum erupsi molar pertama permanen, dan kontraindikasinya jika OH buruk, gigi abutment yang tidak adekuat, anak dan orang tua yang tidak kooperatif. Nah, yang kedua yaitu transpalatal bar. Ini merupakan space maintainer yang dibuat bilateral, fix, dan non-fungsional. Adapun indikasinya yaitu jika terjadi kehilangan gigi molar desidui secara unilateral dan mencegah rotasi dan pergerakan ke mesial dari molar permanen. Bend and loop space maintainer dirancang untuk mempertahankan ruang dari tanggalnya satu gigi dalam satu kuadran. Piranti ini digunakan pada kasus tanggalnya gigi molar pertama sulung dan molar kedua sulung secara dini untuk mencegah migrasi ke mesial yang berhubungan dengan erupsi gigi molar pertama permanen. Selain itu, alat ini juga digunakan pada kasus tanggalnya gigi caninus sulung secara dini untuk mencegah pergerakan incisivus lateral permanen. Nah, bend and loop ini lebih disukai karena proses pembuatannya lebih mudah, waktu kerja yang singkat, dan tidak perlu dilakukan anestesi terlebih dahulu untuk pemasangan band karena tidak ada preparasi yang dilakukan pada gigi. Selain itu, pengaplikasiannya mudah dan lebih ekonomis. Adapun kontraindikasi untuk penggunaan bend and loop yaitu karies yang tinggi dan kehilangan gigi yang berdampingan yang lebih dari 1 gigi. Jenis crown and loop biasa digunakan pada kasus gigi abutment bagian posterior yang mengalami karies luas dan memerlukan restorasi mahkota. Gigi abutment pernah mendapat perawatan pulpa sehingga mahkota perlu dilindungi secara menyeluruh. Keuntungannya adalah konstruksinya tampak lebih ringan, ekonomis, memperbaiki fungsi kunyah, dan tidak menghalangi erupsi gigi antagonis. Adapun kontraindikasinya yaitu kehilangan gigi lebih dari 1 gigi. Yang selanjutnya yaitu lingual arch. Jadi lingual arch ini menggunakan band pada M1 permanen dan wire yang melintas di sepanjang permukaan lingual. Adapun indikasinya yaitu terdapat kehilangan molar sulung bilateral setelah erupsi gigi rahang bawah dan mencegah gigi M1 permanen drifting dan mengganggu segmen anterior. Yang selanjutnya yaitu Nance palatal arch. Jadi ini merupakan space maintainer yang dibuat secara bilateral, fix, dan non-fungsional. M1 permanen diberi band and wire yang melintang di daerah palatal. Adapun indikasinya yaitu kehilangan bilateral gigi sulung molar rahang atas.
Nah, sebelum prosedur perawatan dimulai, pertama-tama kita harus melakukan pemeriksaan objektif, pemeriksaan subjektif, dan pemeriksaan penunjang terlebih dahulu. Dalam hal ini, fotoradiografi panoramik. Lalu dilanjutkan dengan penetapan diagnosis serta rencana perawatan yang akan dilakukan. Kemudian kita melangkah ke prosedur pembuatan spesimen tenar. Nah, dalam prosedur perawatan spesimen tenar ini, yang pertama yang dilakukan yaitu pencetakan dengan menggunakan alginat pada pasien untuk mendapatkan model studi. Nah, kemudian dari model studi ini, maka kita melakukan analisis ruang. Nah, ada beberapa analisa ruang yang digunakan seperti metode Moyers, metode Nance, metode Hukaba, dan juga metode Johnson and Tanaka. Metode Moyers merupakan metode non-radiografi yang menggunakan tabel Moyers serta memiliki reliabilitas yang tinggi dan dapat dilakukan secara langsung pada model studi. Metode Johnson and Tanaka juga merupakan metode yang non-radiografi serta memiliki rumus 1/2 lebar mesodistal 4 sisifus rahang bawah ditambah 10,5 untuk rahang bawah atau 11 untuk rahang atas. Dan metode ini tidak butuh tabel prediksi dan juga foto radiografi. Lalu yang selanjutnya metode Hukaba. Nah, metode ini membutuhkan fotoradiografi tetapi tidak membutuhkan tabel prediksi, namun bergantung pada hasil foto ronsen. Penentuan ukuran gigi sebenarnya dari gigi permanen yang belum erupsi. Lalu yang selanjutnya yaitu metode Nance. Jadi metode ini juga menggunakan fotoradiografi dengan pengurangan 3,4 mm rahang bawah dibagi 1,8 mm dari available space. Ini membutuhkan waktu dan fotoradiografi panoramik. Lalu yang kedua metode Hickson dan Oldfather. Jadi metode ini merupakan kombinasi radiografi dan non-radiografi di mana hasilnya akurat dan menggunakan tabel Hickson dan hanya bisa digunakan pada rahang bawah. Tapi yang paling sering digunakan yaitu metode Moyers. Jadi metode Moyers ini merupakan metode yang paling sering digunakan untuk memprediksi gigi caninus dan juga gigi premolar yang belum erupsi. Nah, setelah dilakukan analisis ruang, maka dilanjutkan dengan pembuatan desain, lalu dikirim untuk melalui proses lab. Setelah itu dilakukan try-in dan insersi spesimen tenar tersebut pada pasien anak. Nah, setelah itu dilakukan kontrol secara berkala untuk evaluasi pemasangan dan pemakaian spesimen tenar pada pasien anak tersebut. Adapun skenarionya yaitu seorang anak usia 8 tahun dibawa oleh ibunya ke RSGMP Unhas untuk memeriksakan gigi molar 1 di studi kanan rahang atas yang tinggal sisa akar. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan duduk. Silakan duduk di sini ya, Dek. Iya, Ibu. Kalau betul atas nama siapa, Ibu? Ibu Aska. Oh, Ibu Aska ya. Jadi kenapa adiknya? Ini adik atau anak-anak? Oh, anak-anaknya. Iya. Terus kenapa, Ibu? Ada yang bisa dibantu? Ini kemarin sakit gigi, cuma kemarin belum berani pergi ke dokter ya. Baru sekarang beraninya, soalnya udah agak nggak sakit katanya, jadi baru berani ke dokter. Oh, tadi kemarin pernah sakit giginya. Pernah sakit, sekarang udah nggak. Oh, ya maaf sebelumnya bisa tanya dulu ya mengenai identitasnya. Jadi kalau betul adik namanya siapa? Alkiano. Kalau di rumah dipanggil apa Alkiano? Kino ya. Jadi sekarang Kino kelas berapa? Kelas 3. Jadi kalau kelas 3 umurnya berapa? 8 tahun. Kiana sekolah di mana? Di SD Menara ya. Oh, emang Ibu tinggal di mana, Bu? Saya tinggal di BTP. Wah, cuma jauh ya? ini ada temen dekatnya dari TK. Oh, jadi dia sekolah di Menara. Ibu kalau nggak tahu nomor teleponnya berapa? 081 Ya, 320 ya, 544 ya. 100. Oh iya. Ibu, ini Kiana anak keberapa? Anak pertama. Oh, anak pertama ya. Udah ada adiknya? Ibu ini Kiana waktu kecil lahirnya sesar atau normal? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah ya. Kiana waktu kecil ada kebiasaan dulu nggak? Kayak gimana itu ya, Dok? Suka gigit-gigit jari atau Kalau gigit jari enggak sih. suka mengisap jempol, atau kalau misalnya dia malam pas tidur tuh giginya sedih digerak-gerakin kayak bergerak-gerik gitu. Enggak, ini yang kalau tidur suka pulas kok. Jarang juga ya. Gitu berarti nggak ada ya kebiasaan Nggak buruknya ada. ya. Ibu waktu kecil imunisasinya Kiana ini bagaimana vaksinnya? Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Kalau ibu sendiri ada riwayat penyakit nggak yang kayak keturunan dari keluarga kayak gula atau hipertensi? Kalau saya alhamdulillah enggak ada. Nggak ada ya? Sehat-sehat aja. Iya, alhamdulillah. Kalau sekarang ada obat yang sering ibu konsumsi nggak? Oh, sekarang nggak ada ya? Enggak ada sih. Waktu hamil juga nggak ada, waktu hamil juga Nggak ada. nggak ada ya.
Nggak ada. Kalau Kiana ada alergi obatnya nggak? Belum, sejauh ini belum ada sih. Oh, nggak ada ya. Kiana emang suka makan makanan yang manis ya? Iya. Makan apa? Coklat, sering makan coklat. Iya, ini kalau saya umpetin coklat di kulkas dia suka ambil diam-diam kalau dikasih tahu. Tapi sikat giginya rajin nggak? Rajin berapa kali sehari? Oh, sehari 2 kali, pinter, ya. Makanya harus rajin sikat gigi biar kalau misalnya makan coklat giginya nggak lubang. Oke? Tuh dengerin kata dokter. Ibu, jadi tadi keluhannya giginya ada lubang ya? Iya. Terus pernah sakit kemarin? Rumah sakit. Sekarang udah nggak sakit? Alhamdulillah udah enggak. Makanya dia udah berani periksa. Makanya buru-buru saya bawa. Kalau gitu dokter boleh periksa nggak Kiana? Boleh diperiksa, nanti dibuka mulutnya, terus diperiksa juga di dalamnya, boleh kan? Jadi selanjutnya dilakukan pemeriksaan objektif yang terdiri dari pemeriksaan ekstraoral dan juga pemeriksaan intraoral. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang yaitu radiografi panoramik. Jadi yang pertama-tama dokter atau operator hand wash atau hand rub terlebih dahulu. Setelah itu operator menggunakan APD yang terdiri dari baju kerja, masker dan juga handscoon. Setelah itu operator mengenakan celana kepada pasien sambil mengatur posisi pasien. Karena pakai celana dulu ya. Jadi untuk pemeriksaan posisi pasien yaitu tegak dan juga operator berada di depan kanan pasien. Jadi pada pemeriksaan ekstraoral pertama-tama dilakukan kita melihat dari wajah pasien ke asimetrisan wajah, apakah wajah pasien simetris ataupun asimetris. Lalu kita lihat bentuk dan tipe wajah pasien apakah cembung, cekung atau lurus. Nah setelah itu kita juga periksa TMG pasien. Jadi kita periksa menggunakan 2 jari. Di depan, kita letakkan di depan telinga pasien, lalu kita instruksikan pasien untuk membuka dan juga menutup mulut. Tutup, buka, tutup. Jika tidak terdengar klik atau pasien merasa nyaman saat membuka dan menutup mulut, maka tidak ada kelainan yang terjadi pada TMG pasien. Setelah itu kita juga memeriksa kelenjar limfa pasien menggunakan 3 jari. Jadi kita letakkan 3 jari di bawah leher pasien, lalu kita raba. Kita tekan perlahan-lahan. Jika tidak terasa, tidak teraba, lalu pasien tidak merasakan nyeri, berarti tidak ada kelainan pada kelenjar limfa pasien. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan intraoral. Karena nanti dokter memeriksa dulu ya dalam mulutnya, boleh? Karena pada kunjungan pertama ini anak tersebut merupakan anak sekolah dan kooperatif, maka kita bisa melakukan pencetakan diagnostik. Ini tidak tajam kok, nggak takut kan? Bisa dipegang itu kan, bisa cermin. Boleh dokter lihat dulu dalam mulutnya Kiana. Boleh? Buka mulutnya. Ya. Lihat dulu ya. Jadi pada pemeriksaan intraoral ini kita juga melihat keadaan status gigi pasien. Kita melihat jaringan lunak maupun jaringan keras dari dalam mulut pasien. Ini yang sakit tuh di bawahnya kemarin. Tapi yang lubang di atas ibu. Yang atas atau bawah? Yang atas atau yang di bawah yang sakit kemarin? Yang atas kan? Iya ibu, jadi ini bagian atasnya itu tinggal sisa akar. Tapi yang giginya lain Kiana bagus kok. Kan Kiana rajin sikat gigi ya Kiana. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan penunjang, di antaranya itu foto radiografi panoramik. Jadi kita memberikan surat rujukan kepada pasien untuk melakukan foto radiografi panoramik. Jadi bukan ini saya sudah periksa pada rambutnya Kiana. Ini kan Kiana masih umur 8 tahun, berarti itu dalam rongga
mulutnya namanya fase gigi bercampur Ibu. Jadi ada gigi sulung, ada juga gigi permanen dalam mulutnya Kiano. Nah ini kan juga dia yang lubang itu masih gigi sulungnya yang sisa akar. Nah itu alangkah bagusnya kalau kita lakukan foto radiografi panoramik dulu. Jadi di foto radiografi panoramik itu kita bisa lihat keadaan gigi permanen atau gigi penggantinya yang ada di bawah gigi sulungnya. Jadi kita bisa prediksikan kapan gigi permanennya ini nanti akan tumbuh untuk ganti gigi sulungnya begitu. Boleh saya kasih rujukannya untuk foto panoramik? Ya, saya ambilkan dulu ya. Jadi Ibu ini ada surat rujukan yang saya buat, nanti adik bisa foto panoramik dulu. Ini bisa Ibu bawa, nanti kasih lihat saja di bagian registrasinya yang tempat foto ya. Ya. Nah untuk rencana perawatannya ada Ibu kan itu ada sisa akar di atasnya, di sebelah kanan orang atas kan yang sakit itu tinggal sisa akar Ibu. Jadi alangkah baiknya kalau sisa akarnya dicabut. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya sisa akarnya dicabut itu untuk gigi pengganti itu tumbuhnya sekitar 3-4 tahun lagi. Obatnya masih lama ya? Iya masih lama, jadi alangkah baiknya kalau kita pasangkan suatu alat ke adik. Nah itu alatnya nanti yang bisa menjaga atau bisa mempertahankan tempat yang untuk pengganti gigi permanennya Ibu. Jadi dia giginya tidak miring-miring nanti tumbuhnya. Karena kan kalau misalnya dicabut yang gigi yang sisa akarnya itu bisa misalnya gigi sebelahnya bisa mengisi tempat yang kosong, atau gigi di bawah itu bisa dia naik ke atas yang bisa isi yang tempat yang kosong di atasnya itu. Jadi makanya kita pasangkan alat ke adik namanya space maintainer. Nah itu dia bisa menjaga tempat yang bekas pencabutan supaya tetap begitu besar tempatnya. Jadi untuk gigi penggantinya yang ada di bawah yang nanti kita melihat di foto itu dia bisa tumbuh dengan baik itu. Seperti itu. Tapi yang pertama itu dipakai itu. Yang alat yang space maintainer itu bisa dipakai sampai giginya mulai tumbuh menembus gusi. jadi sekitar 3-4 tahun dipakainya. Kalau misalnya nggak dipakai gimana tuh Dok? Kalau misalnya nggak dipakai alat kalau misalnya nggak dipakai itu nanti giginya adik bisa berjejal Ibu, atau dia bisa istilahnya baku tumpuk-tumpuk. Karena kan udah tertutup ruangannya, jadi untuk yang gigi permanennya dia nggak bisa tumbuh lagi ke atas gitu. Jadi alangkah baiknya supaya dia dipakai kayak alat supaya menahan ruangannya supaya ada tempat tumbuh untuk yang gigi permanennya. Karena kan dia dicabut giginya kayak dicabut sebelum waktunya begitu. Karena lubang ya. Karena jadinya tinggal sisa akar. Itu nanti yang tinggal sisa akar di tempatnya monsternya untuk kayak langsung, makanya giginya Kiano habis ya kan? Karena ada monster yang gigit giginya Kiano. Makanya nanti kalau misalnya masih lubang kecil langsung ke dokter gigi ya, biar nggak jadi sisa akar lagi ya. Oke? Iya silakan. Oke Kiano, nanti dokter boleh cetak ya. Nanti dokter kasih masuk bahan kayak agar-agar Kiano. Kiano pernah makan agar-agar yang lembek-lembek? Ya nanti dokter kasih masuk ya dalam mulut Kiano, boleh? Iya. Jadi setelah itu kita melakukan tahapan pencetakan. Adapun alat dan bahan yang disediakan untuk prosedur pencetakan diagnostik yaitu spatel, rubber bowl, stop tray, alginat, air, dan gips. Jadi yang pertama operator melakukan hand rub atau hand wash terlebih dahulu. Setelah itu operator menggunakan APD atau alat pelindung diri yang terdiri dari gaun atau baju kerja, masker, dan juga handscoon. Kiano, kumur-kumur dulu Kiano. Gong di sebelah sana. Lalu setelah itu operator mengatur posisi pasien. Jadi untuk melakukan pencetakan, posisi pasien duduk tegak. Atas saya Kiano. Ya. Lalu operator berada di sebelah kanan depan pasien. Nah yang pertama kita lakukan try-in sendok cetak terlebih dahulu. Jadi pada saat kita melakukan try-in untuk sendok cetak rahang bawah, kita lihat apakah sendok cetak sudah sampai ke bagian paling posterior dari gigi dan juga tidak terlalu menekan mukosa pasien. Kita juga lakukan try-in untuk rahang atas.
Jadi seperti rahang bawah yang tadi, kita juga lihat pada bagian posteriornya sudah pas di dalam lubang mulut pasien. Setelah kita lakukan try-in, kita sudah mendapatkan sendok cetak yang sesuai dengan ukuran pasien, maka kita bisa mengaduk bahan hidrokolit irreversible atau alginat. Jadi perbandingan hidrokolit irreversible ini yaitu 1:1, 1 untuk powder dan juga 1 takar untuk liquid. Jadi kita campurkan, lalu kita aduk hingga homogen bahan alginatnya. Lalu setelah itu kita masukkan pada sendok cetak rahang bawah terlebih dahulu. Setelah itu kita instruksikan masuk ke dalam mulut pasien. Karena nanti kalau dokter kasih masuk bahan ini, lidahnya diangkat ke atas ya. Angkat ke atas lidahnya. Lalu kita tunggu hingga beberapa menit hingga bahan cetaknya setting. Nah, kita juga melakukan fiksasi pada sendok cetak dengan menggunakan kedua jari. Lalu kita buka perlahan-lahan jika alginatnya sudah berubah warna atau sudah mulai mengeras. Lalu setelah itu kita juga lakukan pencetakan pada rahang atas. Jadi dengan prosedur yang sama kita campurkan alginat dan juga air, yaitu powder dan liquidnya, lalu kita aduk hingga homogen pada rubber bowl dengan bantuan spatula. Lalu setelah itu kita ambil secukupnya untuk dioleskan pada sendok cetak rahang atas. Lalu kita masukkan ke dalam mulut pasien. Karena nanti kalau dokter masukkan ini lagi, bernafasnya lewat hidung ya. Agak menunduk sedikit. Ya. Agak menunduk sedikit supaya lewat muntah. Lalu setelah itu kita tunggu beberapa saat hingga setting. Setelah setting kita keluarkan dari rongga mulut pasien. Lalu kita lakukan evaluasi terhadap hasil cetakan yang kita lakukan. Nah, setelah pencetakan selesai, selanjutnya hasil dari pencetakan ini kita cor. Kalau misalnya sekarang ini kan bisa dilakukan, sepertinya kita cabut dulu giginya yang sisa akar. Begitu. Nanti untuk pembuatan alatnya, kalau misalnya ibu bersedia, bisa datang ke kunjungan berikutnya setelah kita lihat lagi proses penyembuhan yang bekas pencabutannya. Gitu. Jadi ibu bersedia untuk dicabut terlebih dahulu? Boleh. Kiano mau nggak yang rumah monsternya itu kita kasih hilang dulu Kiano, biar tidak ada lagi monster-monster yang ada dalam mulutnya Kiano. Nanti nggak sakit lagi nanti. Iya, biar nggak sakit lagi. Nanti itu yang sisa akar itu yang tempat yang monster-monster kita kasih hilang semua. Mau Kiano? Iya. Oke. Nanti diantar sama mamanya pergi beli mainan ya. Tapi harus rajin sikat gigi. Iya, pintar. Jadi ibu ini saya kasih surat persetujuan dulu untuk bersedia dilakukan pencabutan ya. Ya silakan tanda tangan itu sebelah sini. Saya siapkan alat dan bahannya dulu ya. Adapun alat dan bahan prosedur pencabutan gigi 54 yaitu povidone iodin, lidocaine 2%, tang ekstraksi untuk gigi sulung sesuai dengan gigi yang akan diekstraksi, dalam kasus ini sisa akar untuk gigi molar sulung kanan rahang atas, oral diagnostic set, tampon, cotton roll dan cotton pellet, spoid, dan topical anestesi. Adapun posisi operator dan jenis tang yang digunakan sesuai skenario yaitu ekstraksi gigi maksila posterior, yaitu posisi pasien untuk ekstraksi gigi ini harus sama tinggi dengan bawah operator dan sudut antara dental chair dan horizontal lantai adalah 120 derajat. Adapun untuk posisi operator untuk ekstraksi gigi maksila posterior, yaitu operator berada di arah jarum jam 7 sampai jam 9 atau di depan kanan pasien dengan menggunakan tang sulung posterior rahang atas sebagai berikut. Jadi untuk prosedur pencabutan, pertama-tama operator melakukan hand wash terlebih dahulu. Setelah itu operator menggunakan APD yang terdiri dari baju kerja, masker, dan juga handscoon.
Setelah itu operator mengatur posisi pasien dan juga posisi operator. Jadi pasien untuk pencabutan regio 5 atau kanan rahang atas, pasien berada mengatur posisinya itu semi supin. Jadi agak sedikit baring ya piano. Ya. Sudah. Lalu operator berada di sebelah kanan depan pasien. Kalian bisa kumur-kumur dulu. Jadi pasien diinstruksikan untuk kumur terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita lakukan desinfeksi daerah kerja menggunakan pinset dan juga cotton pellet yang diolesi dengan povidone iodine. Nah, setelah kita oleskan povidone iodine, maka kita lakukan anestesi topikal. Jadi kita mengoleskan juga dengan menggunakan cotton pellet. Karena nanti ini rasanya kayak strawberry, nah. Nanti kayak gel-gel masuk di sini piano. Lalu setelah itu kita tunggu beberapa saat hingga anestesi topikalnya bekerja. Lalu kita cek kembali. Kita bisa mengecek dengan menggunakan eskavator. Jika sudah berubah warna atau pasien tidak merasakan sakit saat ditekan, maka anestesi sudah bekerja. Karena sudah rasa kebal enggak kalau misalnya dokter tekan-tekan begini sakit ya? Enggak. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan anestesi infiltrasi menggunakan spoit 2 cc. Jadi kita injeksikan 1,5 cc di bagian bukal dan juga 0,5 cc di bagian palatal. Jadi teknik infiltrasi menggunakan spoit ini yang pertama kita pastikan bahwa bevel menghadap ke tulang. Lalu kita injeksikan pada bagian muka buka pasien. Setelah itu kita aspirasi terlebih dahulu. Jika negatif, maka kita bisa insersikan anestesikum tersebut 1,5 ml. Nah, hal yang sama dilakukan pada bagian palatal. Kita pastikan bevel menghadap tulang dengan sudut 45 derajat. Lalu kita aspirasi terlebih dahulu. Jika negatif, maka kita bisa masukkan anestesikum sebanyak 0,5 cc. Pada saat pemberian suntik atau menggunakan spot ini harus dipastikan kalau misalnya anaknya takut, tidak boleh terlihat spotnya tersebut agar anak tidak merasa takut. Setelah itu kita tunggu beberapa saat hingga larutan anestesikumnya bekerja, atau kita bisa melihat menggunakan mirror jika mukosanya sudah terlihat kulit atau berubah warna. Setelah itu kita bisa lakukan pencabutan dengan menggunakan tang yang sesuai dengan daerah kerja yang akan dicabut. Kita juga harus memfiksasi gigi pasien yang akan dicabut. Jadi kita cabut, lalu kita fiksasi terlebih dahulu. Setelah itu kita cabut menggunakan tang sisaternya. Setelah itu kita instruksikan pasien untuk menggigitkan tampon, gigit yang gigit tampon agar dapat menghentikan perdarahan atau dapat menghambat perdarahan yang terjadi. Sudah nak? Sudah, Keno sakit? Ingat kan? Ya, jadi Ibu pencabutannya sudah selesai. Nanti kita kontrol 1 minggu selanjutnya untuk lihat daerah bekas pencabutannya. Nah, nanti ada diresepkan obat ya untuk ini karena supaya tidak sakit atau kalau misalnya sakit bisa minum obat. Diresepkan vitamin juga antibiotik. Lalu setelah itu kita lihat 1 minggu, kalau misalnya daerah bekas pencabutannya penyembuhannya berjalan dengan baik, maka kita bisa lanjutkan untuk pembuatan alatnya yang tadi saya sudah jelaskan untuk alat menahan ruangan itu yang sudah dicabut. Ya. Oke, pokoknya nanti kalau sudah selesai saya bawa minggu depan juga. Iya, bawa minggu depan sekalian ya.
Hati-hati. Kasih dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Ayo Kiano. Jadi gimana Bu kemarin? Ini hasil foto yang udah kemarin ya. Yang saya nggak ngerti apa itu maksudnya. Oh yang, nah ini Bu, ini gambar foto radiografi kemarin kan yang panoramik. Nah ini di sini tuh kita bisa lihat ini yang di atas ini yang gambar giginya Kiano yang baru mau tumbuh. Nah ini yang di bawah itu gigi sulungnya yang tercabut. Tapi kan yang kemarin itu yang saya cabut yang gini. Ini kan yang ada ruang kosong. Nah itu yang gigi penggantinya masih ada sekitar beberapa mil lagi dari atas. Nah makanya ini yang mau kita jaga ruangan yang ini supaya tidak tertutupi dari gigi di sampingnya. Jadi yang untuk kalau mau tumbuh yang gigi yang di atas ini itu nanti dia bisa tumbuh dengan baik Ibu. Nah iya seperti itu. Kalau untuk yang keseluruhan yang di bawah masih belum ada masalah. Jadi nanti bisa kontrol berkala aja untuk cek pertumbuhan gigi Kiano yang lain gitu. Iya. Jadi untuk yang sekarang kita lakukan pencetakan dulu ya untuk pembuatan alatnya. Iya silakan. Oke Kiano, nanti dokter boleh cetak ya. Nanti dokter kasih masuk bahan kayak agar-agar Kiano. Kiano pernah makan agar-agar yang lembek-lembek? Ya nanti dokter kasih masuk ya dalam mulut Kiano, boleh? Iya. Jadi setelah itu kita melakukan tahapan pencetakan untuk membuat space maintenance terlebih dahulu. Adapun alat dan bahan prosedur pencetakan untuk space maintainer yaitu spatula, rubber bowl, stock tray sesuai dengan ukuran anak-anak, alginat, air, dan juga gips. Jadi untuk pembuatan space maintainer terlebih dahulu yang pertama kita lakukan pencetakan, lalu yang kedua setelah mendapatkan hasil cetakan kita lakukan pembuatan model studi. Nah dari model studi tersebut kita lakukan analisis ruang untuk mendapatkan desain dan juga space maintainer. Jadi untuk melakukan pembuatan space maintainer tahap pertama yang kita lakukan yaitu melakukan pencetakan. Kiano nanti dokter mau cetak ya giginya, nanti dokter kasih masuk bahan kayak agar-agar, terus dokter masukkan ke dalam mulutnya, itu rasanya kayak rasa stroberi Kiano. Boleh? Iya? Oke. Jadi yang pertama operator melakukan hand rub atau hand wash terlebih dahulu. Setelah itu operator menggunakan APD atau alat pelindung diri yang terdiri dari gaun atau baju kerja, masker dan juga handscoon. Kiano kumur-kumur dulu Kiano. Gaun di sebelah sana. Lalu setelah itu operator mengatur posisi pasien. Jadi untuk melakukan pencetakan posisi pasien duduk tegak. Satu-satu saya Kiano. Lalu operator berada di sebelah kanan depan pasien. Nah yang pertama kita lakukan try-in sendok cetak terlebih dahulu. Jadi pada saat kita melakukan try-in untuk sendok cetak rahang bawah, kita lihat apakah sendok cetak sudah sampai ke bagian paling posterior dari gigi dan juga tidak terlalu menekan mukosa pasien. Kita juga lakukan try-in untuk rahang atas. Jadi seperti rahang bawah yang tadi, kita juga lihat pada bagian posteriornya sudah pas di dalam lubang mulut pasien. Setelah kita lakukan try-in, kita sudah mendapatkan sendok cetak yang sesuai dengan ukuran pasien, maka kita bisa mengaduk bahan hidrokolit irreversible atau alginat. Jadi perbandingan hidrokolit irreversible ini yaitu 1:1, 1 untuk powder dan juga 1 takar untuk liquid. Jadi kita campurkan, lalu kita aduk hingga homogen bahan alginatnya. Lalu setelah itu kita masukkan pada sendok cetak rahang bawah terlebih dahulu. Setelah itu kita instruksikan masuk ke dalam mulut pasien. Kiano nanti kalau dokter kasih masuk bahan ini, lidahnya diangkat ke atas ya. Angkat ke atas lidahnya. Lalu kita tunggu hingga beberapa menit hingga bahan cetaknya setting. Nah kita juga melakukan fiksasi pada sendok cetak dengan menggunakan kedua jari. Lalu kita buka perlahan-lahan jika alginatnya sudah berubah warna atau sudah mulai mengeras.
Jadi dengan prosedur yang sama kita campurkan alginat dan juga air, yaitu powder dan liquidnya, lalu kita aduk hingga homogen pada rubber bowl dengan bantuan spatula. Lalu setelah itu kita ambil secukupnya untuk dioleskan pada sendok cetak rahang atas, lalu kita masukkan ke dalam mulut pasien. Karena nanti kalau dokter masukkan ini lagi, bernafasnya lewat hidung ya, agak menunduk sedikit. Ya. Agak menunduk sedikit supaya nggak mau muntah. Lalu setelah itu kita tunggu beberapa saat hingga setting. Setelah setting kita keluarkan dari rongga mulut pasien. Lalu kita lakukan evaluasi terhadap hasil cetakan yang kita lakukan. Nah, setelah pencetakan selesai, selanjutnya hasil dari pencetakan ini kita cor untuk dibuatkan model studi. Jadi itu tadi untuk tahap pencetakan. Nah, Ibu tadi sudah dilakukan pencetakan untuk rahangnya Tiano. Nanti datang lagi minggu depan ya. Terus insya Allah minggu depan anaknya sudah ada. Ya, Tiano gimana tadi? Nggak mau muntah kan pas dicetak? Ya oke, nanti datang lagi ya 1 minggu. Nanti insya Allah alatnya sudah ada, terus kita pasang. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya, hati-hati. Mari, Dok. Mari. Selanjutnya dilakukan pembicaraan model. Berikut ini merupakan identitas pasien, dan ini merupakan simulasi foto intraoral pasien pada kunjungan pertama. Setelah itu dilakukan analisis ruang. Pada kasus ini, mengingat usia pasien berusia 8 tahun, maka dilakukan analisis ruang periode gigi bercampur menggunakan metode Moyers. Langkah pertama yaitu menghitung lebar mesodistal 4 gigi insisifus permanen rahang bawah. Nah, dari jumlah keempat gigi insisifus rahang bawah yaitu kita mendapatkan jumlah 22 mm yang dijadikan sebagai patokan dalam prediksi tabel Moyers. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menghitung besar available space dan requirement space pada rahang atas dan rahang bawah, regio kanan dan kiri. Available space merupakan jarak dari incisivus lateralis ke mesial molar 1 permanen. Selanjutnya, menghitung requirement space. Nah, requirement space merupakan prediksi ukuran gigi caninus, premolar 1 dan premolar 2 pada tabel Moyers. Nah, requirement space diperoleh dari proyeksi 22 mm tadi pada tabel Moyers dengan probabilitas 75%. Selanjutnya, available space dikurangi dengan requirement space untuk mendapatkan selisih ruangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rahang atas memiliki kelebihan ruang sebesar 1 mm pada regio kanan dan 1 mm pada regio kiri, serta rahang bawah memiliki kelebihan ruang sebesar 1,2 mm pada regio kanan dan 0,8 mm pada regio kiri. Nah, dari kesimpulan ini, pasien tersebut merupakan indikasi dari penggunaan space maintainer, mengingat rentang nilai untuk pemakaian space maintainer yaitu 1-4 mm. Berikut ini merupakan tabel Moyers dengan menggunakan probabilitas 75%. Selanjutnya dilakukan pembuatan desain. Pada kasus ini digunakan space maintainer tipe bend and loop dengan skenario tanggal dini gigi 54 dengan gigi 55 sebagai encourage atau abutment. Berikut ini merupakan contoh penggunaan bend and loop pada space maintainer. Bend and loop dipilih karena sesuai dengan indikasi pada skenario yaitu kehilangan 1 gigi sulung di daerah posterior rahang bawah. Selain itu, pengaplikasiannya mudah dan tidak perlu dilepas pasang kembali oleh anak tersebut. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu Kiano. Ya, kemarin kita sudah lakukan pencetakan ya. Jadi ini Ibu alatnya sudah jadi. Nah, seperti ini alatnya. Jadi ini nanti yang akan dicobakan ke mulutnya Adek. Tapi ini nanti semi permanen. Jadi sekarang tidak bisa dilepas. Tapi kalau misalnya giginya yang sudah mau tumbuh itu udah tumbuh, maka bisa dilepas gitu. Pertama saya cobakan dulu ya Kak Adek. Jadi pada kunjungan kali ini kita melakukan try-in pada pasien dengan mencobakan alat space maintainer yang sudah datang dari lab. Jadi yang pertama, operator melakukan hand rub atau hand wash terlebih dahulu, lalu dilakukan menggunakan APD, yaitu baju kerja, handscreen dan masker.
Lalu setelah itu pasien mengenakan celana dan juga diatur posisi pasien. Jadi untuk try-in, pasien duduk tegap dan operator berada di sebelah kanan depan pasien. Kiana pakai celana dulu ya. Lalu setelah itu kita melakukan try-in alat pada pasien yaitu bell and loop. Dan ini alatnya nanti masuk di mulutnya Kiana, yang mungkin ada nanti kayak besi-besi, itu nggak sakit, cuma kayak mungkin rasanya kayak ada benda asing masuk ke ibu, mungkin agak dingin. Kiana rasa nah ini tadi alatnya nah, boleh? Ini Kiana mau pegang dulu atau mau apa supaya nggak sakit sih? Hah? Ya boleh. Lalu pada saat try-in, kita harus memperhatikan bahwa alat ini tidak melukai mukosa rongga mulut pasien, dan tidak melintasi rongga mulut dan juga berkontak ringan dan tidak mengganggu pada saat beroklusi. Coba menggigit kan untuk mulutnya. Nah, ada yang mengganjal? Tidak? Oke, dibuka. Nah, jika sudah dirasa pas, maka alat ini bisa disementasi dengan menggunakan DIC tipe 1. Jadi untuk melakukan sementasi kita menggunakan DIC tipe 1 yang terdiri dari powder dan liquid. Nah, jadi kita mencampurkannya di atas glass plate, lalu dibantu dengan amalgam spatel, lalu diaduk hingga homogen dengan perbandingan 1:1. Setelah itu kita oleskan di bagian bandnya, lalu kita infusikan untuk masuk ke dalam rongga mulut pasien. Setelah itu kita buang kelebihan semen dengan menggunakan eskavator. Setelah itu kita instruksikan pasien untuk menggigit tampon atau cotton roll. Digigit kan? Setelah itu kita tunggu beberapa saat hingga semen yang digunakan menjadi setting. Ya Ibu, jadi di dalam ujian ini sudah saya pasangkan alat yang tadi untuk mencegah ruangannya supaya tetap pada tempatnya. Jadi kita lakukan kontrol setiap 4 bulan sekali ya. Jadi kontrolnya menyesuaikan kalau alatnya nggak stabil ya Bu. Kalau misalnya adik punya keluhan, kalau misalnya Kiana merasa tajam-tajam ya, atau Kiana merasa itu alatnya kayak tidak pas atau mau terlepas, bisa hubungi dokter ya. Bisa kesini kalau misalnya ibu punya keluhan gitu, atau adik punya keluhan ya Kiana. Tetap sikat gigi ya Kiana 2 kali ya. Kapan sikat giginya Kiana? Apa? Pagi dan malam ya. Ya bentar. Jangan terlalu banyak makan. Ya betul. Jadi ibu apalagi yang di bagian alatnya itu harus lebih diperhatikan ya untuk kebersihannya, soalnya itu bisa menyebabkan lagi tambah banyak penumpukan makanannya di situ karena ada benda asing, jadi harus lebih diperhatikan lagi kebersihannya. Ya, nanti kontrolnya 1 minggu lagi, terus 6 bulan lagi. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Kiana silakan duduk di sini. Oke, jadi bagaimana Ibu seminggu ini alatnya sama adik? Alhamdulillah nyaman, nggak ada keluhan, terus udah mulai terbiasa ya. Iya, waktu awal sih kayak gitu, kayak kurang nyaman tapi sudah terbiasa. Oh iya, Kian berarti rasa sakit-sakit atau tajam-tajam? Enggak? Oh ya, boleh dokter lihat lagi ya? Iya. Jadi di sini untuk melihat evaluasi lagi alat dari spesimen tersebut, maka dokter pertama-tama melakukan hand rub dan hand wash terlebih dahulu, lalu menggunakan APD. Jadi pada saat evaluasi untuk pemasangan alat, kita lihat kembali mukosa pasien, gingivalnya serta gigi yang menjadi encourage, apakah tidak ada inflamasi yang terjadi. Jadi ini Bu, semuanya baik ya, tidak ada keluhan atau apapun. Kiana juga nyaman ya pakai alatnya. Ya, jadi kita kontrolnya 6 bulan lagi ke depannya, meskipun tidak ada keluhan, tapi alangkah baiknya untuk tindakan preventif kita sebaiknya ke dokter
lumayan sekali ya Bu, sambil melihat gigi Kiana juga yang masih belum tumbuh, yang masih di dalam. Nah, seperti itu. Jadi kapan nih dilepasnya? Oh, dilepasnya mungkin 3-4 tahun lagi. Makanya ibu harus sering-sering kontrol ke sini, nanti kita lihat perkembangannya.